Hari ini kita bakal bahas banyak-banyaknya bahasan tentang kesalahan seputar huruf nun dan tanwin. Kita bakal bahas 7 kesalahan hari ini, 7. Biasanya kan cuma 3, sekarang 7. Kesalahan nomor 1. Teman-teman kalau ngebaca nun mati atau tanwin itu kalau dengung gimana sih bacanya? Kayak gitu kan. Tapi udah tahu belum kalau misalnya dengungan nun mati sama tanwin itu bisa beda-beda loh. Jadi ngebaca dengung tuh nggak bisa asal-asal ada syarat-syarat tertentu yang bikin dia berbeda bacanya. Wajib kalian nonton sampai habis biar paham. Lagi puasa tuh emang kalau konten agak berbeda, tapi nggak ngalangin kita buat belajar sama sekali. Hari ini kita bakal bahas banyak-banyaknya bahasan tentang kesalahan seputar huruf nun dan tanwin. Kita bakal bahas 7 kesalahan hari ini, 7. Biasanya kan cuma 3, sekarang 7. Kesalahan nomor 1. Pada saat pengucapan nun atau tanwin, entah dia mati atau dia hidup hurufnya, kita ngebacanya itu lidah kita posisinya entah pas sama gigi kita nempel na, atau maju sedikit atau keluar alias offside. Ini berlebihan karena posisi tempat keluarnya huruf nun itu di gusi belakangnya gigi seri atas. Di gusi belakangnya atau gusi dalam. Kesalahan nomor aduh, agak-agak seimbang kalau lagi puasa. Nomor 2, yaitu pada saat kita ngebaca nun mati atau tanwin yang pada saat hukum bacanya itu izhar halqi. Kita bacanya qalqalah atau memantul. Apa sih artinya izhar? Izhar itu artinya jelas. Jadi bacanya itu nggak samar-samar atau dengung. Kalau dengung kan kalau ini bener-bener jelas. Bunder kayak huruf N. In, un. Makanya jelas izhar. Kenapa disebut izhar halqi? Karena yang membuat nun atau tanwin ini pada saat mati dibaca jelas, itu karena mereka ketemu sama huruf-huruf halq, huruf-huruf tenggorokan. Makanya bilang izhar halqi. Nah, kita bisa lihat nih, ini huruf-huruf leher nih, huruf-huruf tenggorokan. Ya, yang kalau misalnya nun mati atau tanwin ketemu sama mereka nih huruf-huruf ini, langsung auto jelas bacanya. Misalnya min khairi, min kho, bukan mil kho. Habis itu ketemu ghoin, min ghairi, nggak boleh mil gho. Ketemu ain juga, man amila, bukan man amila. Ketemu ha juga, ketemu a, ketemu ha juga. Semua huruf tenggorokan. Nah, kesalahan nomor 2 yang kita bahas nih, izhar halqi, dibaca qalqalah atau memantul. Yang paling sering terjadi di surat Al-Fatihah nih. Penting banget tuh buat bener baca Al-Fatihahnya. Karena kan Al-Fatihah rukun sholat. Ya enggak, sholat sah kalau Al-Fatihahnya bener. Dan bisa bermasalah kalau Al-Fatihahnya bermasalah. Di ayat Shiratal ladzina an'amta. Nah, an'amta itu banyak yang bacanya mantul. An'am. Sedangkan dia itu nggak boleh dibaca mantul. Bacanya an'am. Nggak boleh an'am. Nggak boleh, guys. Kesalahan nomor 3. Nomor 3 itu kesalahannya izhar halqi dibaca dengung. Udah tahu dia namanya izhar alias jelas. Masih dibaca dengung. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Itu salah karena nun mati ketemu kho. Kho itu huruf halqi, huruf leher, huruf tenggorokan. Jadi bacanya فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Zarratin kho. Sekarang kesalahan nomor 4. Kesalahan nomor 4, kita sekarang bahas seputar nun yang tasydid ya, atau yang ada penekanan di situ, ditahan. Harusnya nun tasydid itu dibaca 2-3 ketukan. Nggak boleh lebih dari itu atau kurang. Tapi banyak yang korupsi dengungan. Jadi mereka tahannya itu buru-buru, kayak cuman hinggap sebentar aja. Misal, inna arsalna, dibacanya inna arsalna, ditahan lebih lama sedikit aja. Inna arsalna, jangan buru-buru. Inna
inna. Karena kita harus dengungin, nikmatin dengungannya. Kesalahan nomor 5. Nomor 5 ini masih seputar nun yang tasdid ya. Yaitu kita harus tahu teman-teman, posisi bibir itu berpengaruh pada saat ngebaca Al-Quran. Bukan cuma masalah dengungan atau bunyinya gimana, posisi bibir juga harus kita perhatiin pada saat belajar makhraj, belajar tasdid. Karena kan dia termasuk proses terbentuknya suatu huruf juga. Dan hak suatu huruf itu dalamnya mencakup juga posisi bibirnya gimana pada saat kita ngucapin huruf itu. Nah, kesalahan nomor 5 ini teman-teman, kalau misalnya kita baca nun yang bertasdid, yang sebelum nun tasdid itu harokatnya dhammah. Jadi ini ada huruf nih, harokatnya dhammah, ketemu nun yang bertasdid, jadi harokatnya dhammah. Sebelahnya nun yang bertasdid. Gimana bacanya? Kan mulut kita monyong nih, manyun. Un, gitu kan? Contohnya di kata kunna. Nah, itu kan ku-nya, kafnya itu kan dhammah. Nunnya itu kan fathah. Kunna. Pada saat kita nyentuh atau nahan dengungan di nun itu yang bertasdid, bibir kita tuh kembali ke posisi semula di belakang. Kunna. Jadi bukan nyangkut di depan. Kunna. Kun ini salah voice. Yang banyak orang nggak tahu itu salahannya itu ini kesalahan nih. Jadi bacanya itu pada saat kita sentuh nun yang bertasdid yang sebelumnya itu dhammah, jangan nyangkut pada saat dengungnya itu monyong. Contohnya summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jangan summa latus'alunna. Kesalahan nomor 6 ini terjadi pada saat hukum pembacaan idgham bi gunnah. Idgham itu artinya idkhal, artinya memasukkan. Gunnah artinya dengung. Berarti nun ini masuk ke huruf lain, habis itu jadi dengung alias ketahan lebih dari seharokat, 2-3 ketukan. Kapan terjadi itu? Ketika nun mati atau tanwin ketemu sama yanmu. Catat nih huruf-hurufnya. Yanmu, ya, nun, mim, waw. Kalau ketemu yanmu, maka harus ditahan dengung. Walaupun kita berubah huruf dari nun jadi ya misalnya. Misalnya contohnya, faman ya'mal, ayat yang tadi kita contohin. Nah, banyak orang nih yang salah nih di nomor 6 nih ya, yang kita bahas nih. Dengungnya itu sama kayak tadi pas kita bahas masalah tasdid. Kecepetan, nggak ketahan lama, jadi kurang dari 2 ketukan, cuman 1 ketukan aja, cuman hinggap sebentar pergi. Misalnya, faman ya'mal mithqa, ini ya-nya bukan ya bertasdid. Jadi jangan secepat baca ya tasdid dong, kayak iyyaka na'budu. Itu kan kenapa dibaca cepet? Iya, karena ya bertasdid. Dan sebelum ya-nya nggak ada nun mati. Kalau ada nun mati sebelum ya-nya, maka dibacanya itu dengung. Yang terakhir nih, kesalahan yang ditunggu-tunggu yang banyak banget kita belum pernah dengar atau belum pernah diajarin, atau bahkan kita nggak tahu kalau ini hukumnya ini ada. Teman-teman tahu ikhfa hakiki nggak? Iya, ikhfa hakiki itu yang paling sering kita baca juga sih. Ketika nun sama tanwin dibaca tuh dengung. Misal nun mati ketemu jim. Man jaa bil hasanah, kan manja itu kan dengung. Tapi tahu nggak sih, ketika manja itu kan nun ketemu jim, sama nun mati ketemu huruf selain jim, itu bisa berbeda loh cara dengunginnya. Misalnya, contohnya nun mati ketemu sa. Contoh, fa amma man thaqulat mawazinuh. Nah, gimana cara dengunginnya? Lidah kita agak maju sedikit keluar dari gigi. Kenapa? Karena itu makhrajnya sa. Fa amma man sa. Nggak bisa kita baca kayak jim. Fa amma man sa. Nggak bisa. Kok bisa sih kayak begitu? Emang ada apa? Apa yang bikin dia kayak gitu bacanya? Bisa beda-beda. Jadi ini yang teman-teman jarang dengar juga mungkin, atau belum pernah diajarin atau belajar atau bahkan nggak tahu. Jadi ikhfa hakiki itu dengungan nun mati sama tanwin itu tergantung sama posisi makhraj atau terbentuknya huruf setelah nun sukun atau tanwin itu. Jadi ini ada huruf nun mati nih. Dengungnya gimana? Apakah lidahnya keluar? Apakah dengungnya di daerah amandel? Itu tergantung tempat keluarnya huruf setelahnya. Misal setelahnya itu huruf qaf. Nun mati qaf.
Qaf di mana posisinya? Di lidah paling belakang. Ko. Misalnya ada ayat min qabl. Nah, berarti nun matinya itu dengungnya itu di daerah area-area amandel, di lidah-lidah belakang tuh dekat-dekat amandel. Jadi bacanya nggak boleh kita samain kayak baca jim. Min qabl. Itu nun mati buat jim itu dengungannya punya jim. Jadi masing-masing huruf-huruf nih yang jadi penyebab ikhfa, mereka tuh masing-masing punya dengungan masing-masing. Misalnya, kita tadi qaf ya, min qabl. Jadi dengungannya itu di daerah lidah belakang. Kayak gini bunyinya. Min qabl. Nah, di dalam banget tuh. Sambil keluarin sifatnya qaf. Sifatnya qaf apa? Huruf isti'la alias pangkal lidahnya diangkat. Jadi bukan min qabl sambil diangkat pangkal lidahnya, tebal jadinya. Min qabl. Nah, ini depan gue nih, ini ada huruf-huruf yang jadi penyebab terbentuknya atau terjadinya ikhfa. Pada saat nun mati atau tanwin ketemu huruf-huruf ini, maka dibaca dengung. Yang mana dengung itu beda-beda. Kita ambil contoh yuk. Tadi kita udah ngambil qaf sama tha ya. Kita ngambil lagi dah yang mirip sama tha. Contohnya zal. Man zallazi. Za sama tha kan makhrajnya sama kan. Lidah ujungnya itu keluar sedikit dari gigi. Berarti pada saat nyebutin nun matinya itu sebelum zal ya kayak gitu. Manzallazi, manza. Jadi dia udah siap-siap buat nyebutin huruf setelahnya. Contoh yang belum teman-teman tahu nih. Huruf nun mati atau tanwin ketemu sama fa. Tahu nggak di mana dengungnya? Misalnya ya, surat Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Apa gitu dengungnya? Anfal. Kalau teman-teman masih dengungin Al-Anfal kayak begitu, berarti harus dikoreksi nih. Kenapa? Karena dengungannya itu di posisinya fa. Fa itu gimana sih posisinya? Ayo kita murojaah lagi, kita cek ke gambar tadi. Mari kita cek ke peta. Fa itu ya, lihat nih. Ujungnya gigi seri atas tuh ketemu sama perut bibir bawah. Jadi begini nyebutinnya. Fa. Gitu kan? Begitu pula nyebutin huruf nun mati atau tanwin yang dengung yang setelahnya huruf fa. Coba contohin Al-Anfal ayat 1. Kayak gini yang bener. Bukan yas'alunaka 'anil anfal. Mungkin itu dengungannya punyanya jim. Kalau dengungan punyanya fa gimana? Berikut gue contohin. Yas'alunaka 'anil anfal. Nah, ujung seri atasnya itu udah ditempel, walau nggak keras ya, nggak ditempel kayak gitu, nggak. Biasa aja, yang penting bersentuhan sama perut bibir bawah. Sebagaimana kita nyebutin huruf fa. Anfal. Teman-teman kira yang pakai bibir itu cuma iklab doang kan? Nun mati ketemu ba. No, tapi fa juga demikian. Sekarang coba yang makhrajnya sama lagi, huruf dal sama huruf ta. Nah, karena makhrajnya sama, kita bacanya itu, lidahnya itu udah siap-siap buat nyebutin ta. Siap-siap buat nyebutin ta. Ta itu kan di gusi belakang seri atas. Misal anta. Dengungnya jangan kayak jim. Anta. Nggak kayak gitu. Lidahnya itu hampir keluar dari gigi. Di bawahnya gusi dalam itu. Anta. Tapi jangan nempel ya. Kalau nempel ntar kayak izhar lagi. Jelas nunnya. Anta. Nggak kayak gitu. Samar-samar. Jadi jangan disentuh ya. Tapi posisinya itu di bawahnya. Alias ngambang di bawahnya makhrajnya ta. Anta. Kalau dal. Anda. Contoh huruf to. To itu kan makhrajnya sama kayak tak sama dal. Bedanya sifatnya dia isti'la. Alias pangkal lidahnya keangkat. Maka gimana bacanya? Ya udah. Posisi lidahnya pas dengung itu sama kayak tadi pas mau nyebutin nun mati atau tanwin sebelum ta sama dal. Tapi pangkal lidahnya diangkat. Misal min toyibat. Gimana bacanya? Mio. Bukan cuma lidahnya diposisiin di gusi belakang seri atas. Tapi karena sifatnya huruf to itu isti'la, maka pangkal lidah ikut keangkat. Mio toyibat. Ini berlaku di huruf-huruf isti'la yang lain. Seperti do sama sod. Karena bod sama sod itu dua-duanya kan huruf isti'la. Dan mereka termasuk penyebab ikhfa juga nih. Misalnya, wa mau dolla. Nah, pangkal lidahnya keangkat. Kedengeran kan bunyinya tebel, berat. Mau do. Terus sod. Kalau ketemu sod gimana?
faman sabara, Tadi bahasan terakhir yang kita bahas seputar ikhfa hakiki, gimana dengungan itu beda-beda, itu jarang banget orang yang tahu, langka banget. Bahkan yang udah disebut sebagai qori atau dia punya murotal banyak, imam di tempat-tempat yang besar masjidnya misalnya, masih banyak yang nggak praktekin ini masalah kalau dengungan itu beda-beda. Jadi dengung itu nggak asal tapi dengungan nun atau tanwin itu dia mengikuti makhraj huruf setelahnya. Itu aja. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.